Inspirasi bisa datang dari mana saja, termasuk dari nontonin channel YouTube. Nah, salah satu channel yang sangat baik dan layak untuk kita tonton adalah channel miliknya Pak Bayu Diningrat ya, BSM. Yang ingin saya ambil salah satunya tentang budidaya tanaman cepat, yaitu kangkung. Ini saya sedang menanam kangkung bareng-bareng ibu dan bapak saya. Sebelah sini sudah mulai tumbuh. Ini juga kangkung lagi ya. Ini juga kangkung. Rencananya ini juga kangkung lagi. Dan yang atas kami merencanakan untuk tanam genjer ya. Nah, ini yang atas nih, ini masih kangkung. Yang atas mau saya kasih tanam genjer. Nah, ini sudah selesai panen padi kemarin. Nah, sekarang mau menjelang kemarau. Jadi ini kita mau pakai untuk genjer yang ini. Kenapa saya ngomongin tanaman cepat? Karena ya kalau yang di lapangan pasti tahu ya. Daripada kita menunggu dari satu jenis tanaman, lebih baik kita dapat uang dari berbagai jenis tanaman. Istilah Pak Bayu itu kita harus punya mata air. Mata air itu biasanya kan kecil, tapi dia akan mengeluarkan air secara terus-menerus. Nah, ini ya konsep mata air. Jangan satu mata airnya tapi banyak. Nah, kalau di kebun saya, mata air yang pertama adalah kebun kangkung. Nah, ini kebun kangkung. Kemudian mata air yang kedua ini padi. Kemudian ini ada kacang tanah, dan itu punya saya juga, sama ya, punya saya. Kebun pisang. Kemudian di sana kebun sawo, dan di sebelah sana ada kebun jambu air. Jadi ada berbagai sumber mata airnya ya. Nah, sahabat semua, kangkung ini jangan anggap sepele ya. Jangan anggap sepele. Kenapa? Karena dari kangkung ini ternyata kebutuhannya setiap hari. Saya bisa menjual ya tidak banyak-banyak amat, cuma 100 ikat. Itu berapa? Kalau diuangkan itu 200.000, karena saya satu ikatnya itu 2.000. Nah, cukup kita bagi ke 5 warung aja. Ya. 20 ikat ke warung A, 20 ikat ke warung B, 20 ikat ke warung C, 20 ikat ke warung D, 20 ikat lagi ke warung E. Cukup pegang 5 warung aja dulu. Setiap hari kita dapatkan 100. Contohnya misalkan modalnya 50-50 modal dengan hasilnya, berarti kita sudah dapat 100.000 per hari. Dari kangkung aja sudah dapatkan uang tambahan 3 juta rupiah. Itu sahabat semua. Ini juga saya tanam jagung ya, bersama Pak Dr. Muhtar Yadi dari Bandung. Ini kerjasama ya. Kalau yang pisangnya ini kerjasama saya dan bapak saya. Pisangnya sudah mulai berbuah ini. Asalnya ini nggak ada tanamannya, tapi sekarang kita produktifkan ya. Tuh, ini ibu saya yang selalu ya, mendampingi saya sampai sekarang berhasil ya, alhamdulillah. Ini. Nah, kemudian inspirasi yang kedua adalah pisang. Ya. Kalau orang lapangan seperti saya pasti tahu bahwa sepanjang tahun itu kita kadang-kadang ada saatnya nggak bisa menanam. Contohnya di musim kemarau. Ya, kenapa nggak bisa? Karena keterbatasan air itu. Tapi dengan adanya pisang, meskipun kemarau, dia justru berbuah di musim kemarau biasanya. Nah, jadi pisang ini bisa menghandle biaya pas nanti kita tidak bisa maksimal menanam. Ya, contohnya kalau kita sudah berhenti tidak tanam lagi kacang tanah ini, atau kita tidak bisa menanam di sawah, masih ada tanaman lain yaitu pisang. Pisang bisa menjadi mata air berikutnya ya, yang tidak habis di musim kemarau. Bahkan justru ini saya tanam satu kali, lihat anaknya berapa ini. Nah,
Ini saya dapatkan inspirasi dari siapa? Dari Pak Susanto Santo, petani Blambangan. Beliau banyak mengajarkan saya, investasilah pada pisang. Kenapa? Karena pisang bisa memberikan uang tambahan, ya, uang tambahan, uang jajan lah, uang jajan di saat kita tidak bisa menanam secara maksimal, ya. Lihat, ini sudah berbuah. Ini yang lain menyusul. Nah, kemudian jambu air, ya jambu air kan tahunan. Nanti 1 tahun sekali kita akan panen jambu air. Sawah pun sama, 1 tahun bisa 2 kali, ya. Jadi kita ciptakan sumber-sumber lain. Nah, kita sedang juga ingin menggarap lahan sebelah. Di sebelah sana kita akan tanam di sana mentimun, ya, mentimun dan oyong atau paria. Nah, kemudian saya juga ada kebun lagi di depan rumah kakak saya sebelah sana. Saya di sana tanaman kampung dan kacang panjang. Nah, itu ciptakan sumber-sumber mata air yang banyak, ya. Di pekarangan saya ada bibit, kemudian bibit jambu air, ada juga bebek, ayam, ya. Kemudian di tempat lain ada sumber mata air yang lain. Inspirasinya dari mana? Ya, dari nonton YouTube.